뭔데? 너네 넥서스 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul 100 Day with Mr. Arrogant, yang berkisah tentang seorang gadis SMA yang menjadi budak seorang pria angkuh selama rentang 100 hari. Bayangkan guys ya, budak guys. Film yang tayang 2004 ini disutradarai oleh Shin Jae-ho. Fokus utama dalam film ini adalah karakter Ha-young yang diperankan oleh Ha Ji-won. Ia adalah seorang gadis SMA yang sangat bandel. Sementara Ah Young-jun yang diperankan oleh Kim Jae-won adalah pria kaya yang sangat angkuh. Dari segi cerita film ini sukses membawakan kisah kaula muda dengan kompleksitas masalahnya, seperti kisah remaja di sekolahan, kisah benci jadi cinta, dan kekuatan cinta yang membuat muda-mudi ini saling berjuang satu sama lain guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. 면 공부가 팍팍. Adegan film dibuka dengan Ha-young yang tertidur dengan kostum putri salju di tengah hutan bunga. Dia sedang menunggu pangeran yang datang untuk menciumnya. Tak sabar menerima ciumannya, Ha-young mengintip dan kaget karena cowok yang akan menciumnya ternyata bukan pangeran tampan. Ha-young pun berteriak, tapi bukan cuma dalam mimpinya saja. Dia terbangun di tengah kelasnya yang tentu saja membuat seluruh penghuni kelas memperhatikannya, terutama Pak Guru. Pak Guru yang lagi ngupil pun langsung mendekati Ha-young sambil menahan marah. "Kau tidur sambil mengigau di kelasku ya?" Pak Guru langsung mencubit pipi Ha-young saking gemasnya. Tak sadar kalau upilnya masih menempel di ujung telunjuknya guys ya. Wow. Di toilet, Ha-young curhat ke temannya. Masih seputar mimpinya di kelas tadi. Ia berusaha mencuci mulutnya bekas upil Pak Guru. Ia pun bercerita soal mimpinya tadi ke dua orang temannya. Tiba-tiba dari dalam toilet ada suara. "Jika kau bertemu seorang pangeran dalam mimpimu, artinya kau akan segera bertemu pangeran tampan dalam kehidupan nyatamu." Ya, itu suara dari temannya yang lagi boker tentunya guys ya. Sementara itu, di lain sisi di sebuah kolam renang, ada seorang cowok yang membuat gempar. Setiap cewek yang melihatnya akan langsung jatuh lemas karena pesonanya. Termasuk seorang cewek yang hampir jatuh saat berpapasan dengannya. Beruntung si cowok sempat menangkap si cewek sebelum jatuh ke lantai. Tiba-tiba tampangnya berubah 180 derajat dan si cewek melanjutkan jatuhnya yang sempat tertunda. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa cowok tampan ini adalah cowok arogan yang sangat angkuh. Di sebuah restoran, Ha-young kesal dengan pacarnya yang malah minta putus tepat 1 hari sebelum perayaan 100 hari jadian mereka. Lagi-lagi dia diputusin bahkan sama cowok yang lebih muda darinya. 미안해. 알았으니까 서로 깨끗. 미안해. Ia pun pulang dan memberikan kado hadiah perayaan hari jadinya ke pengemis. Di tengah perjalanan, Ha-young yang masih kesal menendang kaleng bekas minuman yang tergeletak di jalan. Sementara itu di jalan yang sama, si cowok tampan dari kolam renang tengah mengangkat telepon di dalam mobilnya. Sialnya kaleng yang ditendang Ha-young melayang tinggi dan mendarat tepat di wajah si cowok itu. Mobil pun oleng dan menabrak pagar. Si cowok melihat sekeliling dan mencari pelaku yang hampir membuatnya celaka. Dengan hidung berdarah dan kaleng sebagai barang bukti, ia memanggil Ha-young. "Hei, kau yang berseragam, apakah kau gila?" Ha-young menoleh dengan polosnya. Ia benar-benar tidak tahu kalau kaleng tendangannya salah mendarat. "Siapa kau?" tanya Ha-young. "Siapa aku? Aku pemilik mobil itu," kata si cowok menunjuk mobilnya. Cowok itu mulai marah karena merasa dipermainkan oleh anak kecil yang hampir membunuhnya. "Oke, kita langsung ke intinya saja. Apa yang akan kau lakukan dengan mobilku?" kata si cowok itu guys ya. Mulai sadar situasi dan takut diminta ongkos ganti rugi, Ha-young mencoba membujuk dan memasang wajah memelas. 있는 것들이 더해. 알았어. 물어주면 되잖아. 얼만데? 딱 300. Tapi begitu tahu harus mengganti $3.000, Ha-young kaget dan mengelabui si cowok untuk kabur, dan Ha-young pun berhasil kabur.
tapi tidak dengan dompetnya. Di kamarnya Hayong lagi-lagi mimpi buruk. Sungguh aneh-aneh mimpi gadis satu ini. Ia terbangun karena HP-nya berdering, lalu mengangkatnya sambil marah-marah. Ia mengira itu mantannya, begitu sadar yang menelpon adalah Ah Byung Jun, si cowok yang mobilnya dirusak olehnya. Hayong pun ketakutan dan langsung menutup teleponnya. 이러면 안영준이야. 뭐? 누구긴? Keesokan harinya sepulang sekolah, Hayong dan gengnya berlari ke kerumunan di depan sekolahnya. Mereka mengira ada pembagian pembalut gratis. Namun ternyata yang ada di sana adalah tempelan fotokopi kartu pelajar Hayong dengan tulisan peringatan agar ia keluar dan tidak bersembunyi lagi. Ternyata Ah Hyung Jun pelakunya. Ia berdiri bersandar memecah kerumunan. "Apa kabar?" tanya Hayong kaget sambil tersenyum manis. Tanpa basa-basi, Ah Hyung Jun langsung memanggul dan membawa Hayong melewati kerumunan cewek-cewek yang terpana karena ketampanannya, mengabaikan Hayong yang teriak-teriak minta tolong. Ah Hyung Jun ternyata membawa Hayong ke sebuah restoran. Ia menyodorkan surat berisi perjanjian bahwa Hayong akan bekerja untuknya dengan upah $30 per hari selama 100 hari. Hayong tentu saja tak setuju dengan surat itu, karena inti surat itu sebenarnya adalah persetujuan perbudakan. Namun ia tak berkutik saat Ah Hyung Jun mengancam dan mengadukan ke orang tuanya. 그럼 뭐 너희 부모 하면 되잖아요. 지금 300 주던가. 혹시 Sesampainya di rumah, Ah Hyung Jun menelepon Hayong. Ia marah karena Hayong mengangkat teleponnya dengan cara yang tidak sopan. Hayong pun kaget. Ia heran bagaimana Ah Hyung Jun bisa tahu. Lebih kagetnya lagi saat ia tahu kalau Ah Hyung Jun pindah tempat di seberang jendela kamarnya. 설마가 사람답지롱. Di sekolah, Ah Hyung Jun kembali menelpon Hayong sambil marah-marah. Ia menyuruh Hayong untuk datang ke tempatnya segera. Hayong pun bingung bagaimana dia bisa ke tempat Ah Hyung Jun sementara ia masih ada 2 kelas lagi. Tapi dengan ide anti mainstreamnya, akhirnya berhasil mendapat izin untuk pulang lebih awal. Sampai di tempat Ah Hyung Jun, lagi-lagi ia mengerjai Hayong yang memintanya menirukan gaya Sailor Moon sebagai password untuk masuk. Ya, tugas pertama Hayong sebagai budak dimulai. Karena ayahnya akan datang, Ah Hyung Jun meminta Hayong membereskan apartemennya yang sangat berantakan itu. Kontrak perbudakan pun berlanjut. Esoknya Hayong membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah Ah Hyung Jun, sementara ia hanya main game. Menemaninya belanja dan menemani nonton sampai mencuci mobil. Dan seperti biasa, Ah Hyung Jun selalu memberikan uang kepada Hayong. Lagi-lagi untuk membeli kue keberuntungan katanya. Saat pulang, Hayong menemui ayahnya ke bengkel mobil. Di sana ia marah besar saat mengetahui biaya untuk goresan bumper mobil hanya $10-20. Merasa telah ditipu, Hayong pun mendatangi mobil Ah Hyung Jun dan mengerjainya, menyebabkan mobil itu harus menginap selama beberapa hari di bengkel. Ah Hyung Jun terpaksa harus naik bis karena mobilnya masuk ke bengkel. Ia menunggu Hayong di depan sekolah. Saat anak-anak pulang, ia melihat Hayong yang acuh melewatinya begitu saja. Ia pun berusaha mengejar, tapi sayang itu bukan Hayong. Pada momen ini Ah Hyung Jun memang lagi sial-sialnya. Hayong yang akhirnya berhasil lepas dari pengejaran pun sampai di rumah. Ia merengek meminta ke ibunya untuk pindah sekolah, tapi ibunya menolak dengan alasan sebentar lagi ujian masuk universitas. Sementara itu, Ah Hyung Jun yang tak kehabisan ide berusaha mendekati Hayong lewat ibunya. Di kelasnya ternyata Hayong mendapat nilai terendah. Ibunya pun marah dan memanggil seorang guru les yang membuat Hayong kaget setengah mati. Yap, siapa lagi guru les itu kalau bukan Ah Hyung Jun. Dengan sedikit ancaman, Hayong pun terpaksa meminta Ah Hyung Jun yang berperan sebagai tutornya. Lagi-lagi dia memang membutuhkannya karena lemah dalam belajar. Hayong memang tak bisa lepas dari Ah Hyung Jun. Lagi-lagi dia jadi bulan-bulanan. Bahkan ia juga sampai belajar di sauna sementara Ah Hyung Jun mengawasinya sambil makan semangka dan sesekali menyemburkan bijinya ke wajah Hayong. Setelah menonton konser temannya, Ah Hyung Jun mengajak Hayong karaokean. Mereka pun bergantian menyanyi.
Dalam perjalanan pulang, Hayong senyum-senyum sendiri. Ia membayangkan Ah Yung Jun yang terlihat manis, menanyakan bagaimana kabarnya hari itu. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba mobil Ah Yung Jun kehabisan bensin. Bisa ditebak dong bagaimana kelanjutannya? Ya, Hayonglah yang harus mendorongnya. Sesampainya di depan apartemen, hujan pun turun dengan lebatnya. Hayong yang membawa payung lalu memayungi Ah Yung Jun. Hujan akan membuat rambutmu rontok, kata Hayong. Ah Yung Jun lalu mengambil payungnya dan membiarkan Hayong kehujanan. Di sini penonton berharap ada adegan romantisnya, tapi ya ternyata tidak ada guys ya. Pada suatu hari, Ah Yung Jun mengajak Hayong liburan keluar kota selama beberapa hari. Tapi Hayong berkata bahwa orang tuanya tidak akan mengizinkannya. Tak kehabisan ide, Ah Yung Jun pun membuat kejutan. Dia membuat hadiah palsu paket liburan ke Pulau Jeju untuk orang tua Hayong agar bisa leluasa mengajak Hayong liburan. 팔절에 팔절. 거기 좋은데요, 뭐. Kisah berlanjut, suatu hari Ah Yung Jun meminta Hayong ke sebuah kafe. Ia bermaksud memberi kejutan cincin pada Hayong setelah melihat iklan di sebuah bus. Mereka pun merayakan pesta bersama teman-temannya yang lain. Ternyata malam itu adalah perayaan malam ke-100, di mana perjanjian mereka berakhir malam itu. Ah Yung Jun pun membakar surat perjanjian mereka, disambut tepuk tangan semua orang. Di sini kesannya kayaknya mereka tidak rela perjanjiannya berakhir guys ya. 아니, 그게 아니라. Hari itu berakhir dengan banyak hal. Hayong langsung lari ke rumah masuk meninggalkan Ah Yung Jun yang lupa memberikan cincinnya. Sementara itu, ibu Hayong mendatangi apartemen Ah Yung Jun dan memarahinya habis-habisan. Ia merasa Ah Yung Jun mempermainkan putrinya setelah melihat Ah Yung Jun mencium Hayong. Ah Yung Jun menjawab ia tidak mempermainkan Hayong, tapi ibu Hayong tetap tidak percaya. Dia pun meminta agar Ah Yung Jun tidak lagi mendekati Hayong. Esoknya Hayong kaget karena ibunya membawa seorang guru baru, bukan Ah Yung Jun lagi. Ia pun kecewa karena Ah Yung Jun tiba-tiba berhenti mengajarnya dan tak pernah mengangkat teleponnya lagi. Ia menemui Ah Yung Jun dan bertanya kenapa tidak mau mengajarnya lagi. Ah Yung Jun menjawab acuh bahwa Hayong tidak butuh guru sepertinya. Hayong menjelaskan bahwa dia tidak peduli ujian masuk universitas karena ia merasa sangat bodoh. Jadi percuma saja belajar keras. Menurutnya itu tidak merubah keadaan. Ia hanya ingin satu hal, menikah dengan Ah Yung Jun. Tapi tidak punya waktu bermain denganmu. Berhentilah menggangguku, kata Ah Yung Jun. Sambil lalu meninggalkan Hayong yang mulai menangis. Kisah berlanjut, Hayong benar-benar kehilangan gairah hidup apalagi belajar. Sojung si guru baru pun sampai bingung bagaimana mengatasi hal itu. Yang ada di pikiran Hayong hanyalah Ah Yung Jun. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari pesta bersama teman-temannya, Hayong tak sengaja berpapasan dengan Ah Yung Jun. Hei, apa kau menikmati hidupmu? Hidupmu pasti lebih indah karena aku sudah tidak mengganggumu lagi kan ya? Tanpa menjawab, Ah Yung Jun pun pergi meninggalkan Hayong. 지고 논 거였어? 장난이지? 해줘? Saat pulang ke apartemennya, Hayong menerima surat yang ditunjukkan kepadanya. Begitu amplopnya disobek, sebuah cincin terjatuh dari dalamnya. Membaca ukuran cincin itu, Hayong pun menangis dan langsung berlari menembus hujan menuju apartemen Ah Yung Jun. Tapi ia tak menemukan apapun di sana. Singkat cerita, Hayong mendapat ide. Ia harus bisa masuk ke universitas yang sama dengan Ah Yung Jun. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa dekat dengan Ah Yung Jun lagi. Ia menjadikan cincin dan foto Ah Yung Jun sebagai penyemangatnya. Di kelas saat teman-temannya bermalas-malasan, Hayong tetap tekun belajar. Ia terus rajin belajar bahkan sampai mimisan. Hingga hari pengumuman ujian kelulusan pun tiba, Hayong pun terlihat kecewa saat tak menemukan namanya di pengumuman tersebut dan berjalan pulang. Malam harinya, Hayong dan Sojung minum bersama untuk menghibur Hayong. Sojung mengajaknya ke suatu tempat. Saat Hayong termenung sendirian, tiba-tiba lampu-lampu menyala. Ia terkejut dan memperhatikan sekelilingnya sampai tiba-tiba sosok yang tak asing berdiri di depannya. Bukankah kau sudah kusuruh belajar?
Ah Yung Jun pun bertanya sambil menyerahkan sebuah gulungan kertas. Scene kemudian menampilkan kilas balik saat Ah Yung Jun dimarahi ibunya Hayong. Jadi Ah Yung Jun ternyata bertekad membuat Hayong lulus ujian universitas. Mulai dari minta ke Sojung untuk membantunya jadi guru les Hayong, menyiapkan semua bahan pelajaran untuk Hayong, bahkan mendatangi rektor universitasnya untuk menghapus nama Hayong dari pengumuman kelulusan ujian. Karena sebetulnya rektor universitas tersebut adalah ayah dari temannya. Dan cerita ini diakhiri dengan kembang api di malam hari yang menyala-nyala dan sangat indah tentunya. Bagaimana menurut kalian guys tentang alur cerita film ini? Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya ya, agar selalu dapat notifikasi dari channel ini guys. Oke, terima kasih guys. Bye bye.